Halo rekan-rekan sipil, kembali lagi bersama saya, Miguel Felix Wijaya, dosen Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains, UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tema dasar yang sangat penting, yaitu adalah asal-usul tanah. Pemahaman terhadap proses pembentukan tanah adalah fondasi untuk memahami perilaku tanah dalam konstruksi teknik sipil. Baik, pada outline pembahasan materi pada kali ini kita akan membahas beberapa, yaitu ada 6 materi. Pertama, definisi tanah, lingkup mekanika tanah, proses pembentukan tanah dan batuan, susunan partikel tanah, jenis tanah, dan mineral pembentuk tanah. Tanah merupakan media pendukung utama bagi hampir seluruh struktur teknik sipil. Kuat dukung fondasi atau daya dukung fondasi, stabilitas lereng, daya dukung bangunan, hingga kinerja jalan sangat bergantung pada karakteristik tanah yang menjadi bagian dari sistem struktur pada teknik sipil. Karena itu, mekanika tanah menjadi cabang ilmu fundamental dalam geoteknik. Mekanika tanah mempelajari sifat fisik dan perilaku tanah saat menerima gaya mulai dari beban, statis, dinamis, tekanan air pori, dan hingga gaya geser. Baik, kita mulai dengan definisi tanah. Apa sih itu tanah? Definisi tanah dalam ilmu geoteknik adalah material yang terdiri dari butiran mineral atau bahan organik yang melapuh, di mana di antara butiran terdapat ruang kosong yang berisi air dan udara. Tanah sendiri berbeda dengan batuan. Jadi di bidang geoteknik kita akan mempelajari dua. Yang pertama mekanika batuan, yang kedua adalah mekanika tanah. Tanah berbeda dengan batuan. Tanah tidak memiliki ikatan antar butiran yang kuat, sedangkan batuan memiliki ikatan kohesi internal sehingga lebih stabil. Lalu apa sih perbedaan antara tanah dan batuan? Tanah relatif dapat lebih mudah terurai menjadi unsur organik mineral atau partikel organik, sedangkan batuan memiliki sifat ikatan internal dan kemampuan mempertahankan ikatan butiran mineral yang kuat. Jadi, batuan memiliki kohesi alami karena mineral-mineral penyusunnya saling terkait secara kimia. Nah, namun sebaliknya untuk tanah bersifat non-terikat atau tidak saling terikat antar partikel sehingga dapat terdispersi dan dipengaruhi air, gaya luar, serta kondisi dari lingkungan. Baik, apa sih itu mekanika tanah? Nah, karena tanah banyak digunakan sebagai material konstruksi dalam teknik sipil, maka kita harus mempelajari sifat-sifat dari tanah seperti pembentukan asal-usul tanah, distribusi ukuran butiran tanah, kemampuan mengalirkan air dari tanah, sifat kemampatan apabila dibebani, kemudian kapasitas daya dukung terhadap beban, tegangan, geser, dan yang lainnya. Mekanika tanah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat fisik dari tanah dan perilaku massa tanah akibat menerima berbagai macam gaya. Sehingga mekanika tanah ini merupakan ilmu terapan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis di lapangan. Selanjutnya adalah siklus batuan dan pembentukan tanah. Secara umum, tanah terbentuk akibat dari pelapukan batuan. Sifat fisik tanah terutama ditentukan dari mineral yang terkandung pada butiran atau partikel tanah tersebut. Nah, sifat fisik dari tanah ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan komposisi kimia butiran. Berdasarkan asal-usulnya, pembentukan batuan maka dapat dibagi menjadi 3 tipe batuan induk. Pertama ada batuan beku,
batuan endapan, dan batuan metamorf. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar siklus pembentukan tanah, di mana dimulai dari erupsi gunung yang mengeluarkan magma, itu panas, kemudian keluar batuan cair yang biasanya bergerak ke atas sebagai lava, kemudian membeku. Nah, ini kita sebut dengan batuan beku, itu peristiwa vulkanik dari gunung berapi ya. Kemudian batuan beku ini mengalami pelapukan dan erosi, maka akan menjadi tanah. Nah, batuan beku ini pada temperatur dan tekanan yang tinggi, dia akan menjadi metamorf rock atau batuan metamorf. Nah, apabila batuan metamorf ini mengalami pelapukan dan erosi, maka akan menjadi tanah kembali. Nah, tanah ini akan menumpuk menjadi namanya sedimen. Nah, sedimen penimbunan terus-menerus dan pengerasan akan menjadi batuan yang kita sebut dengan endapan. Dan batuan endapan ini akan mengalami pelapukan dan erosi akan menjadi tanah kembali. Begitulah proses seterusnya untuk pembentukan dari tanah. Kemudian pelapukan itu ada dua ya, pelapukan mekanis, yaitu pelapukan mekanis adalah proses fisik yang memecah batuan tanpa mengubah komposisi mineralnya. Contoh mekanisme pelapukan mekanis antara lain pembekuan, pencairan air, tekanan es gletser, tumbukan gelombang air laut, hembusan angin yang membawa pasir, dan proses ini umumnya menghasilkan partikel tanah yang lebih besar dan bersifat granular. Nah, kemudian ada pelapukan yang disebut dengan pelapukan kimiawi, di mana pelapukan kimia terjadi ketika struktur kimia mineral dan batuan berubah akibat reaksi seperti oksidasi, reduksi, karbonasi, hidrolis, dan pengaruh dari asam. Nah, pelapukan kimia ini menghasilkan tanah berukuran lebih halus termasuk mineral lempung. Nah, jenis-jenis dari batuan ini, pertama ada namanya batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk dari proses pembekuan atau pengkristalan magma yang mencair yang dikeluarkan dari mantel bumi. Batuan beku ini terbentuk pada masa lalu dapat muncul di permukaan sebagai hasil dari proses erosi material yang menutupinya. Secara umum, butiran yang dihasilkan batuan beku dalam adalah butiran kasar atau coarse grain. Nah, beginilah proses pembentukan batuan beku di mana dia mencapai suhu 1400 derajat Celcius, kemudian mengalami pendinginan. Jadi magma itu mengeluarkan lava, kemudian pada suhu 1400 menurun menjadi 650 derajat Celcius, itu mengalami pendinginan dan sehingga terbentuklah batuan beku ini sendiri. Nah, batuan beku ini terbagi menjadi beberapa tipe, ada namanya granitik, andesit, basalt, dan ultramatik. Nah, kemudian ada namanya batuan sedimen atau endapan. Terbentuknya batuan ini dari akumulasi material hasil erosi atau hasil aktivasi kimia maupun organisme yang diendapkan lapis demi lapis pada permukaan bumi. Batuan beku terbentuk pada masa lalu dapat muncul di permukaan sebagai hasil proses erosi material menutupinya. Namun, secara umum, butiran yang dihasilkan batuan beku berbentuk kasar. Nah, sedangkan ciri khas batuan sedimen adalah pelapisannya yang membentuk berlapis-lapis, sehingga batuan sedimen juga disebut dengan batuan berlapis. Nah, batuan sedimen terdapat dua tipe. Yang pertama batuan sedimen detrital atau klastik dan batuan sedimen kimia. Detrital ini terbentuk dari sementasi yang mengisi ruang-ruang di antara butiran
dan membentuk batuan sedimen. Contohnya batuan konglomerat, breccia, sandstone, mudstone, dan shale. Sedangkan kimia, tipe yang batuan sedimen kimia terbentuk dari proses pengendapan bersama air dan mengalami proses reaksi kimia dikelompokkan berdasarkan kandungan mineralnya. Contohnya ada limestone, gypsum, dolomite, gamping, bituminous coal. Yang terakhir ada namanya batuan metamorf, di mana terbentuk akibat proses perubahan tekanan dan temperatur, atau keduanya di mana batuan memasuki kesetimbangan baru tanpa adanya perubahan komposisi kimia dan tanpa melalui fasa cair, dengan temperatur berkisar antara 200 sampai 800 derajat Celcius. Nah, batuan metamorf ini mengubah mineral dan hubungan antara butiran atau kristalnya bila batas kestabilannya terlampaui. Nah, dapat kita lihat bentukannya seperti ini, kristal-kristal. Nah, ini untuk proses pembentukan dari batuan metamorf. Kemudian kita membahas proses geologi dan perubahan bentuk muka bumi. Perubahan bentuk muka bumi dapat dijelaskan bagaimana proses geologi yang membentuknya sehingga menjadi sesuatu yang penting untuk mengenal perbedaan bentuk muka bumi dan bagaimana material yang membentuknya. Proses geologi dapat dideskripsikan berdasarkan tempat aktivitas geologinya pada permukaan bumi, termasuk pelapukan, gravitasi, permukaan air, es, angin, aktivasi vulkanik. Di bawah permukaan bumi, antara lain air, tanah dasar, proses tektonik, dan plutonik. Kemudian ada yang terakhir itu kasus extraordinary, antara lain jatuhnya benda luar angkasa seperti meteor. Nah, ini tadi yang kita sudah bahas, ada proses pelapukan di mana prosesnya terurai dan berubahnya komposisi atau struktur batuan pada atau dekat permukaan bumi oleh proses kimia, fisik atau mekanis maupun biologis. Nah, tadi untuk pelapukan mekanis disebabkan terurainya batuan secara mekanikal akibat perubahan temperatur dari unsur seperti es, gelombang air laut, udara, dan terjadi biasanya itu untuk temperatur di daerah temperatur yang rendah. Sedangkan proses pelapukan kimiawi di mana mineral batuan induk diubah menjadi mineral-mineral baru melalui proses kimia seperti oksidasi, reduksi, hidrolis, karbonasi, dan asam-asam. Kemudian proses geologi di permukaan. Nah, ini adalah salah satu proses selain pelapukan, ada namanya proses gravitasi, di mana pergerakan massa dalam proses geologi merupakan pergerakan tanah dan batuan ke bawah pada lereng akibat pengaruh dari gravitasi. Bentuk umumnya kita sebut dengan longsoran atau landslide. Nah, pada gambar kita lihat kemudian ada beberapa tipe untuk proses geologi di permukaan. Ada 4 tipe. Pertama, berdasarkan proses gravitasi ini ada namanya tipe jatuh atau falls, di mana batuan atau tanah mengalami pergerakan dari tempat yang sangat tinggi dan terjal. Nah, batuan ini akan jatuh, itu namanya tipe falls. Kemudian ada topple, di mana pergerakan batuan akibat proses gravitasi mengalami tumbang dengan secara perlahan, itu berlapis-berlapis dari batuan itu sendiri. Kemudian ada namanya spread atau tersebar, di mana mengalami pergerakan akibat proses gravitasi yang sangat jauh. Ini jaraknya yang sangat bentang panjang, itu bisa 500 meter akibat dari proses gravitasi ini. Kemudian ada mengalir, ini untuk jenis
tanah yang berbutir halus, di mana dia mengalami pengaliran dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Kemudian ada gelincir atau slide. Ini mengalami pergerakan akibat dari tanahnya yang atau batuan yang lemah. Bentukannya seperti tergelincir. Kemudian proses geologi lainnya itu adalah proses air di permukaan. Air permukaan adalah unsur geologi yang terpenting yang terdapat di mana-mana. Itu erosi, transportasi, dan endapan oleh aliran air sungai, danau, dan laut memiliki pengaruh terhadap struktur geologi permukaan. Jadi, air-air yang bergerak dari struktur permukaan dari geologi seperti gunung, bukit, area yang datar ataupun yang rendah akan memiliki pola pengaliran yang berbeda-beda. Dengan berjalannya waktu, suatu sistem jaringan sungai akan membentuk pola pengaliran di antara saluran utama dengan cabang-cabangnya. Dan pembentukan pola pengaliran ini sangat ditentukan oleh faktor geologinya. Seperti pada gunung, maka pola pengaliran airnya akan berbentuk seperti radial. Kalau dari bukit itu seperti dendritik, dia akan bercabang-cabang seperti pohon. Kalau radial tadi dia seperti lingkaran karena mengalir dari tempat yang tinggi seperti gunung ke bawah, mengelilingi dari gunung itu sendiri. Kemudian ada rektangular, ini biasanya terbentuk akibat daerah yang rendah dari sungai-sungai yang mengalirkan air. Kemudian ada trellis. Nah, trellis ini untuk struktur geologi batuan yang membentuk pola pengaliran seperti retak-retak seperti pada gambar ini. Kemudian ada namanya proses geologi lainnya, proses pendinginan. Struktur tanah yang terbentuk dari proses pendinginan atau kita sebut di sini adalah glasial. Akibat dari es gletser yang memiliki sifat material yang sangat bervariasi, sehingga sifat material struktur tanahnya sangat bervariasi dalam area yang berdekatan baik dalam horizontal maupun vertikal. Dapat kita lihat di sini pada area gunung, area pada musim salju, maka akan mengalami namanya gletser dari es ke bawah. Dia akan turun ke bawah hingga mempengaruhi bentuk dari permukaan geologi itu sendiri. Secara teknik ini tidak baik untuk dikerjakan karena sifatnya yang kompleksitasnya yang tinggi. Kemudian proses pembentuk geologi permukaan lainnya adalah akibat dari angin, di mana struktur batuan dipengaruhi angin ditemukan di daerah pada gurun atau pantai. Nah, deposit yang paling membentuknya adalah kita sebut dengan pasir, gumuk atau dunes yang terbentuk dari pasir dan murni yang jarang tersusun dari silt ataupun clay. Nah, ini biasanya untuk daerah-daerah gurun dan pantai yang memang permukaannya banyak pasir. Kemudian ada namanya proses vulkanik, proses geologi di permukaan lainnya. Proses vulkanik ini merupakan hasil dari ekstrusi magma ke permukaan bumi. Ketika gunung berapi meletus, material seperti lava dan batuan piroklastik dan debris dikeluarkan dan membentuk struktur batuan di permukaan. Lava adalah batuan yang meleleh dan mengalir dari gunung berapi melalui erupsi celah atau fissure eruption yang menghasilkan aliran lava pada permukaan tanah.
Kemudian yang terakhir adalah proses tektonik. Proses tektonik ini yang terjadi pada kera bumi dan pada lapisan dangkal merupakan proses yang terjadi pada area seismik aktif atau dari area yang memiliki gempa yang aktif dan membentuk struktur batuan yang penting dalam rekayasa sipil. Nah, ini salah satu bentuk dari struktur batuan adalah disebut dengan patahan. Patahan akan menghasilkan struktur bumi dan unsur topografi yang khas. Patahan curam yang menghasilkan besarnya ditentukan oleh pergeseran oleh seberapa penting patahan itu terjadi. Nah, jadi proses geologi permukaan lainnya adalah proses tektonik ini. Ini akibat dari gempa yang aktif yang sering terjadi sehingga struktur batuan itu mengalami guncangan dan membentuk patahan. Berikut adalah beberapa hasil bentukan dari proses tektonik yang kita sebut dengan patahan tadi. Ada namanya normal fault atau patahan normal, ya seperti terbelah dua. Kemudian dari atas ke bawah, namun ada namanya reverse fault, di mana dia akibatnya terjadi patahan dari bawah ke atas. Sedangkan ada lateral itu dari sisi kiri dan kanan, dan ada namanya deep slip. Patahan yang terjadi mengalami pergeseran horizontal maupun secara vertikal. Kemudian mineral pembentuk tanah itu sendiri. Apa saja sih mineral pembentuk dari tanah? Nah, untuk mineral ini merupakan komposisi dan struktur dari kristalin. 4 tipe mineral utama. Pertama ada silikat atau silika. Itu kandungan ada quartz, feldspar, mika, klorid, dan lain-lainnya. Kemudian ada karbonat atau karbonasi itu terbentuk dari kalsit dan dolomit. Kemudian ada oksida, itu terbentuk dari limonit dan hematit. Sedangkan kelompok lainnya seperti gipsum, anhidrat, halit, pirit, dan grafit. 4 kelompok mineral utama pembentuk tanah meliputi dari ini. 4 ini, silika, karbonasi, oksida, dan salts. Yang paling penting dalam mekanika tanah adalah mineral lempung karena sifat plastisitasnya mempengaruhi kuat geser, pemampatan, dan permeabilitas tanah halus. Nah, untuk mineral lempung ini merupakan mineral yang senyawa aluminium silikat yang kompleks yang terdiri dari satu atau dua unit dasar. Ada namanya silika tetahedral dan aluminium tetrahedral. Nah, silika tetahedral ini adalah lembaran-lembaran silika yang saling mengikat akibat dari proses oksidasi dan air. Sehingga silika-silika dari mineral ini akan saling mengikat membentuk namanya silika tetahedral. Oksigen. Jadi silika tetahedral ini ditambahkan oksigen akan menjadi terdiri dari lembaran-lembaran silika yang mengandung oksigen. Kemudian aluminium oktahedral. Ini terbentuk dari lembaran-lembaran oktahedral yang bereaksi dengan hidroksil atau air sehingga membentuk aluminium oktahedral. Jadi ada 2 tipe silika tetrahedral yang bereaksi dengan oksigen dan aluminium oktahedral yang bereaksi dengan hidroksil atau air. Kemudian indeks properties atau sifat indeks tanah. Sifat indeks tanah ini menunjukkan sifat-sifat tanah yang mengindikasi jenis dan kondisi tanah, serta memberikan hubungan terhadap sifat-sifat mekanis atau engineering properties seperti kekuatan, pemampatan, atau kecerundungan untuk mengembang dan permeabilitas.
Untuk tanah berbutir kasar atau coarse grain, kita sebutnya coarse grain, sifat-sifat partikel dan derajat kepadatan relatif adalah sifat-sifat yang paling penting. Sedangkan untuk tanah berbutir halus atau fine grain, kita sebut dengan fine grain, konsistensi, keras atau lunak, dan plastisitas merupakan sifat yang paling berpengaruh. Nah, jadi ada dua tipe, kita sebut dengan tanah berbutir kasar atau coarse grain, dan fine grain atau tanah berbutir halus. Nah, tanah coarse grain ini dipengaruhi oleh partikel dan derajat kepadatannya, sedangkan tanah berbutir halus ini berdasarkan konsistensi dan plastisitas. Jadi dua itu. Kemudian tanah ini ada dua, pertama tanah kohesif dan non-kohesif. Nah, tanah kohesif ini diperlukan suatu gaya untuk memisahkan butiran tanah pada saat kering. Nah, ini salah satu contohnya adalah tanah lempung dan tanah lanau. Sedangkan tanah non-kohesif adalah butiran tanah sudah terpisah pada saat kering, melekat pada saat basah saja. Nah, ini salah satunya adalah tanah-tanah yang granular seperti pasir dan butiran kasar. Berdasarkan analisis saringan, terdapat dua tipe. Pertama ada berbutir halus atau fine grain tadi, dan berbutir kasar atau berdasarkan coarse grain. Jadi nanti untuk mengetahui properties dari tanah ini termasuk berbutir halus atau berbutir kasar, itu dapat dilakukan dengan pengujian yang namanya analisa saringan atau sieve analysis. Kemudian ukuran partikel. Nah, untuk ukuran partikel ini, tanah dapat terdiri dari beberapa ukuran ya. Dapat kita lihat di di gambar ini. Berdasarkan beberapa tipe, pertama ada namanya USCS atau Unified Soil Classification System. Kemudian ada AASHTO, American Associated State Highway and Transportation Official. Kemudian ada berdasarkan Department of Agriculture dan berdasarkan MIT atau Massachusetts Institute Technology. Jadi ada beberapa jenis, itu ada namanya boulders atau gravel atau boulders atau berangkal, kemudian ada gravel atau kerikil, kemudian ada silt atau lanau, kemudian ada clay atau lempung, dan ada sand atau pasir ya. Jadi urutannya itu berdasarkan dari gambar ini ada gravel, sand, silt, dan clay. Nah, berdasarkan beberapa klasifikasi dari sistem yang telah ada, kita biasanya untuk di mekanika tanah biasa menggunakan USCS ataupun dari AASHTO untuk khususnya di bidang teknik sipil. Dari segi mineral atau bukan ukurannya, yang disebut tanah lempung adalah tanah yang partikel mineral tertentu yang bersifat plastis bila dicampur dengan air. Jadi tanah yang berbutir halus itu atau seperti clay dan silt memiliki sifat keplastisan apabila tercampur dengan air. Nah, sedangkan gravel atau sand ini tanah berbutir kasar, biasanya bersifat lolos air. Apabila terkena dengan air, maka air akan keluar dari partikel-partikel tanah. Nah, sedangkan silt atau clay ini akan bercampur dengan tanah dan membentuk tanah mempunyai sifat yang namanya plastisitas. Oke. Sedangkan susunan tanah ini untuk susunan tanah dari granular ya. Di sini ada beberapa tipe. Pertama ada namanya longgar dan padatnya. Jadi ini khusus untuk tanah yang tanah granular atau gravel dan sand atau kerikil dan pasir, di mana dia dapat bersifat longgar atau tidak padat dan padat. Nah, kemudian
dia dapat membentuk susunan yang lainnya seperti susunan sarang lebah atau honeycomb seperti pada gambar ini. Nah, apabila gravel atau sand ini memiliki butiran yang dengan ukuran yang sama, dia akan memiliki kerapatan yang sama sehingga terdapat rongga, yaitu rongga yang akan terisi dengan air ataupun udara. Sedangkan gravel atau sand ini memiliki ukuran-ukuran partikel yang bervariasi, dia akan lebih padat. Nah, jadi tadi kalau ukuran partikel antara sand dan gravel itu seragam, dia akan bersifat longgar karena terdapat banyak rongga-rongganya. Nah, apabila ukurannya agak bervariasi, maka dia akan bersifat lebih padat. Nah, dapat kita lihat di gambar tanah dengan kerapatan yang sama dia akan longgar, sedangkan tanah dengan susunan kerapatan yang berbeda atau ukuran yang berbeda dia akan lebih padat. Kemudian ada pengaruh air pada lempung. Nah, ini kita ke tanah yang berbutir halus, itu ada lempung dan lanau. Nah, ini khusus untuk lempung. Air tidak mempengaruhi perilaku tanah granular ya, seperti tadi gravel dan sand, sehingga kuat gesernya pasti akan sama pada kondisi maupun kering maupun basah. Sedangkan tanah kohesif, non-kohesif, ini berbanding terbalik. Apabila terkena air, maka tanah ini akan kekuatannya akan berkurang. Nah, pada tanah lempung ini apalagi karena memiliki kandungan mineral yang dapat bereaksi dengan air maupun oksigen. Nah, pada tanah lempung, variasi kadar air akan mempengaruhi yang kita sebut dengan plastisitas atau sifat dari tanah itu apabila terkena dengan air. Nah, partikel lempung ini akan memiliki muatan negatif. Untuk mengimbanginya, maka dia akan menarik ion positif dari garam yang ada di air pori, sehingga partikel lempung ini akan membentuk mineral yang membuat tanah akan bersifat sangat plastis. Nah, jadi kondisi ini yang berbeda dengan tanah granular ataupun non-kohesif seperti gravel ataupun sand. Nah, baik. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa karakter tanah merupakan hasil interaksi kompleks antara batuan induk, proses geologi, dan waktu. Pemahaman dasar ini sangat penting dalam memasuki topik untuk selanjutnya kita pelajari tentang indeks properties, permeabilitas, konsolidasi, dan kuat geser tanah. Nah, baik. Sebelum saya menutup ini, kita ambil kutipan dari Einstein dulu. Keajaiban bukanlah bahwa umat manusia memahami dunia, tetapi bahwa dunia ini dapat dipahami. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi ini memberikan pemahaman konsep lebih lanjut tentang mekanika tanah. Semangat untuk tetap belajar dan eksplorasi dunia geoteknik. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.